Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Trio Together, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan mengenai proposal bisnis plan yang telah kami rancang, yaitu mengenai monopoli perbankan syariah. Baik, selanjutnya di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Intan Nur Fajriyah selaku moderator serta teman-teman saya, yaitu ada Agistia Dwi Rahajeng dan juga Nur Alifa Rangkuti. Adapun pembahasan yang akan kami bahas dari pemaparan di sini, yang pertama di sini ada deskripsi bisnis, yang kedua ada analisis industri, yang ketiga ada rencana produksi, yang keempat rencana pemasaran, yang kelima rencana keuangan, dan yang keenam rencana jalan keluar. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai deskripsi bisnis yang pertama. Nama bisnis kami yaitu Trio Together, di mana ini memiliki arti tiga bersama, maksudnya yaitu terdiri dari 3 orang perempuan untuk suatu tujuan bersama. Sehingga kami memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mendirikan bisnis untuk memperkenalkan perbankan syariah melalui produk yang kami buat agar mudah diterima oleh masyarakat. Nama produk yang kami bawakan dalam bisnis plan ini yaitu monopoli perbankan syariah, yang mana dalam monopoli ini merupakan sebagai alat peraga dalam metode pelajaran yang dapat digunakan oleh pengajar dalam memperkenalkan perbankan syariah. Alifa Rangkuti dengan NIM 21. Selanjutnya di sini analisis industri yang akan diserahkan kepada teman saya yaitu Agistia Dwi Rahajeng. Dipersilakan. Kemudian ada analisis pasar. Pada kesempatan ini, kami memiliki nama bisnis yaitu Trio Together, yang memproduksi alat peraga untuk metode pembelajaran yaitu monopoli perbankan syariah. Monopoli perbankan syariah ini dapat mempelajari akad-akad dalam perbankan syariah yang dibalut dengan permainan monopoli pada umumnya. Hal ini kami buat dengan menganalisis segmentasi pasar yaitu ruang lingkup akademisi dan masyarakat umum untuk mempelajari yang membedakan secara signifikan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sehingga dapat meningkatkan literasi terhadap sektor industri ekonomi syariah yang dimana hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mendorong suatu perekonomian negara. Kemudian di sini ada analisis kompetitornya. Di sini ada strength atau kekuatannya. Yang pertama ada produk inovasi yang belum ada peredarannya di masyarakat. Yang kedua ada produk games ini secara permainannya memiliki kesamaan agar masyarakat tidak kesulitan dalam memainkan gamesnya. Yang ketiga yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sektor perbankan syariah, terutama macam-macam akad atau perjanjian yang dilakukan bank dan nasabah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Alifa Rangkuti. Baik, untuk selanjutnya ada weakness, di mana ini ada 2 kelemahan, tidak mudah dibawa kemana-mana karena terdapat papan monopoli yang besar. Lalu yang kedua, lokasi penjualan yang belum matang. Dan yang ketiga ini kita ada opportunity, produk ini dapat beredar sebagai media pembelajaran dengan alat peraga games dari para tenaga pengajar. Yang kedua, menyesuaikan dengan kurikulum merdeka yang dimana mendominasi kepada praktik secara langsung. Oleh karena itu, alat peraga ini bisa menjadi peluang sebagai media pembelajaran yang berbalut games. Yang terakhir, produk ini dapat digunakan sebagai alternatif murid dalam memahami akad-akad dalam perbankan syariah. Selanjutnya akan dipaparkan lagi oleh teman saya yaitu Intan. Baik, selanjutnya di sini ada analisis kompetitor yang keempat, yaitu ada threats atau ancaman. Yang pertama itu karena perkembangan pesat dari teknologi, sudah banyak games-games online yang dimainkan oleh masyarakat. Yang kedua itu kurangnya minat masyarakat terhadap produk ini. Next. Kemudian di sini ada segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini adalah produk inovasi yang kami buat dengan tujuan sebagai alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh tenaga pendidik dan siswa, serta dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman mengenai perbankan syariah. Selanjutnya di sini ada analisis resikonya. Yang pertama, strategi pemasaran yang diterapkan tidak mendapatkan hasil, dan yang kedua, akibat perubahan zaman terdapat produk lain yang lebih unggul. Kemudian di sini ada rencana produksinya. Di sini ada mekanisme produksi. Permainan ini dimulai dari petak start yang berjalan seterusnya sesuai angka dadu yang tertunjuk di dadu. Yang dimana dalam petak start ini merupakan sebuah kegiatan produktif masyarakat yang apabila dia melewati start, maka dia akan menerima gaji sebesar 100.000. Berarti pada saat permainan dimulai, mereka akan diberi modal masing-masing per orang yaitu 200.000. Kemudian di sini, di dalam game ini terdapat negara-negara yang dimasuk dalam negara Oki dan akan dikelompokkan menjadi komplek A sampai dengan komplek E yang terdiri dari 10 negara anggota Oki. Pengelompokan komplek A sampai komplek E berdasarkan daftar konferensi Oki, karena dari 10 negara tersebut bergabung pada tahun 1969. Adapun negara anggota Oki yang kami ambil sebagai berikut. Yang pertama ada Maroko, yang kedua ada Pakistan, yang ketiga ada Arab Saudi, yang keempat Kuwait, yang kelima Senegal, keenam Iran, ketujuh Malaysia, ke-8 Mesir, ke-9 Indonesia, dan yang ke-10 Turki. Dalam petak tersebut, terdapat beberapa bangunan yang ada dalam perekonomian seperti petak pajak, yang berarti nanti dia akan membayar pajak. Bank untuk menyimpan dana nasabah, lalu ada pembiayaan bank untuk pembiayaan yang ditujukan bangunan yang harganya relatif tinggi, maka dia perlu pembiayaan. Kemudian ada toko untuk membeli barang yang diperlukan. Selanjutnya ada IDX, membeli saham, dan ada lahan kosong yang dipergunakan untuk masyarakat yang ingin membangun proyeknya. Dalam bertransaksi di sini, ada akad yang dipergunakan yaitu
ada akad mudharabah, ijtihad, dan salam. Lalu kalau di bank itu ada wadiah, mudharabah, lahan kosong musyarakah, perpustakaan ijarah, pegadaian dan lahan, kantor pajak ada wakalah, dan tidak eksekut wakalah dan juga. Selanjutnya ada alat dan bahan produk. Di sini ada kardus, karton, spidol, penggaris, pensil B2, krayon, lalu ada print kartu hak milik dan kesempatan. Untuk lokasi produknya ada di Jalan Minang Rahmat 3, RT 2, RW 14, Gagarin Barat, di mana lokasi ini merupakan salah satu pendiri bisnis. Selanjutnya ada tenaga produksi. Untuk tenaga produksi ini, itu kita sendiri bertiga yang dicantumkan dalam biodata pendiri bisnis. Baik, selanjutnya di sini ada analisis mengenai pemasaran dari produk yang kami lakukan. Next. Di sini yang pertama ada penetapan dari harga produk, di mana harga yang kami tetapkan sebesar 85.000. Kemudian ada promosi produk yang dilakukan, yaitu pemasaran secara online, bisa melalui media sosial yang nantinya kami akan buat, dan nantinya kami pasarkan melalui media sosial tersebut. Dan yang kedua ada pemasaran secara langsung, yang mungkin nanti akan kami melakukan pengunjungan dan sebagainya. Nah, di sini ada distribusi produk. Distribusi produk sendiri di sini, yang pertama ada penjualan ke sekolah, dan yang kedua itu dengan adanya pameran diharap bisa meningkatkan dari promosi yang kami lakukan terhadap peminatan dari produk yang kami lakukan. Next. Kemudian di sini ada mengenai prediksi penjualan, yaitu bulan pertama sampai kedua dikisarkan dapat rupiah sebesar 1.700.000. Kemudian bulan ke-3 dan ke-6 sampai bulan ke-6 sebesar 4.250.000. Dan yang ketiga itu bulan ke-7 sampai bulan 9 itu kisaran prediksi kami sebesar 6.800.000. Dan bulan ke-10 sampai ke bulan 11 itu sebesar 10.200.000. Dan lebih lengkapnya kami sudah mencantumkan dari prediksi penjualan tersebut di dalam makalah yang kami buat ataupun dari proposal bisnis plan yang kami rancang. Next. Rencana keuangan dari bisnis kami. Asetnya kami tidak memiliki aset dalam bisnis kami. Kemudian di sini ada biaya produksi. Biaya produksi dalam bisnis kami terbagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya tetap dan variabel. Adapun biaya tetapnya, yang pertama itu spidol hitam sejumlah 15.000. Kemudian di sini penggaris kita membutuhkan 1 buah, harganya itu 15.000. Kemudian yang ketiga di sini ada krayon, kita membutuhkan 1 pack, harganya 40.000. Kemudian yang keempat kita membutuhkan gunting besar 1 buah, harganya 15.000. Yang kelima di sini kita membutuhkan lem 1 buah, harganya 15.000. Jadi total dari biaya tetap tersebut itu 100.000 rupiah. Kemudian di sini ada biaya variabelnya. Yang pertama ada kartus besar, kita membutuhkan 1, harganya 7.000. Yang kedua ada karton, kita membutuhkan 2 buah, harganya 10.000. Yang ketiga kita membutuhkan pensil 2B, harganya 10.000. Yang keempat kita membutuhkan print kartu hak milik dan kesempatan 1 bundel, harganya 20.000. Jadi total dari variabel yaitu 47.000. Selanjutnya ada asumsi penjualan. Yang pertama itu poin pertama, tidak adanya pesaing langsung. Asumsi kami tidak ada pesaing langsung yang menyediakan produksi subkualitas. Justifikasinya, analisis pasar menunjukkan bahwa tidak ada penjual yang menawarkan produk yang sama. Hal ini memberikan keuntungan signifikan dalam menjual dan memasarkan produk. Lalu yang kedua itu, poin kedua ada kontrol harga produk. Asumsi kami, karena satu-satunya penjual, maka perlu kontrol penuh dalam penetapan harga. Justifikasinya, sebagai satu-satunya penawar produk, maka kami harus menentukan harga tanpa pesaing ini secara matang. Baik, selanjutnya ada pun analisis balik modal yang kami lakukan. Di sini ada perhitungannya. Yang pertama di sini harga jual per unitnya, di mana kami menjual harga tersebut per piecesnya itu sebesar 85.000. Kemudian biaya variabel per unit itu seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu sebesar 47.000. Kemudian ada total biaya tetap per bulannya yang dimana sudah dijelaskan juga sebesar 100.000 rupiah. Dan di sini kami ketahui bahwasannya BEP sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang dari biaya variabel per unit. Jadi dari BEP sendiri itu sebesar 100.000 dibagi 85.000 dikurang 47.000 rupiah sama dengan 2,6 unit. Jadi untuk mencari BEP maka bisnis Trio Together harus memproduksi sebanyak 2 unit produk terlebih dahulu. Itu merupakan analisis balik modal yang kami lakukan seperti itu. Next. Selanjutnya di sini ada dari tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri merupakan tenaga kerja yang mengatur keuangan yang akan dicatatkan dalam pembukuan sebagai pencatatan pemasukan dan pencatatan pengeluaran pada produk monopoli perbankan syariah dari produk kami. Adapun tenaga keuangan dalam bisnis ini yaitu para pendiri bisnis yang terdiri dari 3 orang yang telah kami cantumkan dalam biodata pendiri bisnis yang telah saya jelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada rencana jalan keluar atau exit strategy. Rencana jalan keluar dari bisnis kami yaitu dengan tutup sementara ketika terjadi tingkat pertumbuhan yang tidak sebanding dengan tingkat keuntungan yang didapatkan. Ketika itu penjual akan mencari dana untuk marketing pembaharuan. Ini penjelasan telah usai. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada IAIN Curup yang telah menyelenggarakan acara ini. Kurang lebihnya sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.